Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi tentang materi analisis proses bisnis. Ya, masih introduction ya. Tapi sekarang kita fokusnya adalah latihan ya. Kita latihan lanjutan materi video minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah belajar bagaimana ketika kita sebagai bisnis analis lalu mendapatkan informasi tentang proses bisnis, lalu menuliskannya, lalu menentukan mana saja aktornya, mana saja eventnya, mana saja aktivitasnya, dan seterusnya. Nah, itu sudah ada di video sebelumnya, silahkan Anda lihat di channel ini ya, Anda lihat di channel ini, judulnya proses bisnis ya, coba Anda tonton lagi. Nah, dalam video sekarang kita akan fokus mencoba latihannya ya. Baik, sebelum dilanjutkan, bagi yang belum subscribe, mohon berkenan menekan tombol subscribe ya, lalu like dan share. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik, oke. Nah, misal kita punya sebagai bisnis analis, hasil kita wawancara atau membaca dokumen ya dari suatu bisnis, lalu kita fokus pada satu proses bisnis, lalu kita menuliskannya dan mendapat hasil seperti ini, misal ya. Nah, jadi misalnya ini proses bisnis tentang pendaftaran mahasiswa baru ya. Jadi misalnya ini dalam bisnis pendidikan, lalu fokusnya kita bicara proses bisnis pendaftaran mahasiswa baru. Misal begini, untuk apply suatu pendaftaran ya, pendaftaran baru, maka siswa atau calon siswa itu pertama dia mengisi sebuah formulir online. Ya, mengisi sebuah formulir online. Ya. Nah, di sini ada student, ada mengisi formulir online. Nah, lalu kan itu berarti online, berarti ada aplikasi online. Nah, aplikasi online-nya kemudian direkam ya. Jadi application online tadi, formulir yang udah diisi secara online tadi direkam dalam sistem informasi ya, dalam suatu sistem informasi. Kemudian seluruh anggota staff ya, staff yang terlibat pada proses pendaftaran mahasiswa baru bisa mengakses sistem tersebut. Jadi semua staff yang terlibat dalam pendaftaran mahasiswa baru memiliki akses terhadap sistem informasi tersebut. Jadi student mengisi formulir online, nanti aplikasi online-nya itu ya form yang sudah diisi itu disimpan, direkam di suatu sistem informasi yang mana semua staf yang terlibat dalam proses pendaftaran mahasiswa baru itu punya akses ke sistem itu. Nah, setelah student, calon mahasiswa mengumpulkan atau mengisi formulir online, ya, ini hasil catatan seorang bisnis analis nih, hasil wawancara, hasil baca dokumen dia catat seperti ini ya. Ya, nanti kita akan lihat aktornya siapa saja, eventnya apa saja ya, aktivitasnya apa saja, decision point-nya apa saja, dan seterusnya ya. Ini kita baca dulu. Nah, setelah student mengumpulkan mengisi formulir online, maka sebuah dokumen PDF, dokumen is generated. Nah, jadi dihasilkan. Jadi dari sistem itu, misalnya bayangannya gitu ya, dia ngetik, ngisi formulir online, lalu tekan tombol kirim ya, atau oke, thread, maka otomatis ada file PDF yang dihasilkan di sistem itu. Nah, lalu si studentnya diminta untuk mendownloadnya. Mendownload dokumen itu, dokumen PDF itu ya, yang ada di layar, di-download, lalu ditandatangani ya. Lalu dikirimkan menggunakan jasa pos
ya, bersama dengan dokumen lainnya yang dibutuhkan, ya, beberapa dokumen yang diminta, yaitu kopi dari ijazah dan transkrip akademik, ya, kopi ijazah dan transkrip akademik sebelumnya. Jadi mungkin kalau dia lulusan SMA berarti ijazah SMA dan transkrip nilai SMA-nya. Lalu bersama dokumen PDF yang ditandatangani tadi juga dikirim dengan pos, juga ditambahkan bersamaan dengan dokumen apa nih, hasil dari tes bahasa Inggris, tes TOEFL misalnya. Lalu juga CV, kurikulum vitae. Jadi file PDF yang tadi dihasilkan setelah daftar online, lalu di-download, ditandatangani, lalu dikirim balik bareng dengan fotokopi ijazah dan transkrip, lalu hasil tes bahasa Inggris dan CV, kurikulum vitae. Nah, ketika dokumen-dokumen itu, berarti ada 4 dokumen ya, itu diterima oleh kantor penerimaan mahasiswa baru ya, admission office, jadi ada admission office, maka an officer, petugas di admission office, itu memeriksa kelengkapan dokumen. Ada 4 tadi kan ya, yaitu file PDF yang di print dan ditandatangani, lalu ini. Jika ada dokumen yang kurang atau hilang ataupun tidak lengkap, maka sebuah email ya dikirimkan ke student. Jadi ada email dikirimkan ke student memberitahu nih ada dokumen yang kurang. Lalu student ya, ini kalau ada dokumen yang kurang ya. Nah, lalu student diminta mengirimkan dokumen yang kurang tersebut melalui pos ya. Nah, andaikan kita anggap dokumennya lengkap, itu kan kalau kurang maka dikirim email, lalu student harus ngirim lagi yang kurangnya pakai pos. Andaikan lengkap, maka kantor pendaftaran mahasiswa baru ya, admission office, mengirimkan certified copies of degree to an academic recognition agency. Jadi mengirimkan fotokopi ijazah ya, boleh dibilang gitu, fotokopi ijazah ke suatu kantor namanya Academic Recognition Agency ya. Atau kita bilang ke agensi lah gitu ya, ke Academic Recognition Agency, yang mana agensi ini bertugas untuk ngecek apakah dia ngecek ijazahnya ya, ijazahnya valid enggak ya, valid enggak, dan apakah setara enggak, equivalent enggak dengan standar pendidikan yang ada. Jadi Academic Recognition Agency itu ngecek ijazahnya itu valid enggak dan setara enggak. Nah, agensi ini meminta semua dokumen dikirim ke dia, ke agensi itu pakai pos. Nah, dan semua dokumen tersebut harus certified copies. Nah, berarti fotokopi yang udah, jadi fotokopi ijazah tadi harus yang udah dilegalisir ya. Certified copies of the original. Jadi kalau begitu berarti admission office, kita baca di sini lagi, kantor pendaftaran mahasiswa baru di kampus itu mengirimkan fotokopi ijazah yang udah dilegalisir ke Academic Recognition Agency yang akan ngecek ini ijazahnya valid dan setara enggak gitu ya, dan ngirimnya itu pakai pos. Oke. Nah, lalu agensinya akan ngirim balik hasil penilaiannya ke universitas pakai pos juga gitu ya. Jadi tadi ijazah yang udah dilegalisir itu dikirim pakai pos, lalu hasil penilaiannya apakah valid dan setara atau enggak dikirim balik ke universitas pakai pos juga. Kalau misalnya kita anggap proses verifikasi ijazah tadi sukses ya, maka baru dicek dokumen berikutnya, yaitu hasil tes bahasa Inggris ya. Nah, hasil tes
hasil tes bahasa Inggris itu diceknya dengan cara online ya oleh petugas yang ada di kantor pendaftaran mahasiswa baru atau di the admission office ya. Jadi hasil tes bahasa Inggrisnya diceknya secara online saja. Jika hasil tes bahasa Inggrisnya itu tidak bisa diverifikasi, jadi validitas dari hasil tes bahasa Inggrisnya tidak bisa diverifikasi, maka berkas pendaftarannya ditolak. The application is reject, ya, ditolak, ya. Nah, jadi pemberitahuan tentang penolakan itu dikirimkan lewat email. Jadi kalau hasil tes bahasa Inggrisnya tidak bisa diverifikasi ya pas dicek online ya udah maka ditolak pendaftaran si mahasiswa ini. Dikasih tahunya lewat email. Nah, setelah semua dokumen ya yang diberikan oleh student tadi itu sudah divalidasi, maka admission office, kantor pendaftaran mahasiswa baru, memforward meneruskan semua dokumen-dokumen tadi melalui internal mail ya, mungkin surat internal ya, atau mungkin kalau kita ada OB gitu yang bawain surat itu ya, ke yang namanya academic committee ya, jadi ke komite akademik ya, yang bertanggung jawab untuk memutuskan ya apakah ini bisa diterima atau enggak si mahasiswanya, kira-kira begitu. Ya, komite ya, akademik komite tadi membuat keputusannya berdasarkan transkrip akademik dan CV. Ya, berdasarkan CV dan transkrip akademik. Nah, komite bertemu once every 2 to 3 week. Jadi ketemu setiap 2 atau 3 minggu sekali. Jadi akademik komitinya itu mengadakan pertemuan setiap 2 atau 3 minggu sekali dan memeriksa semua berkas pendaftaran yang siap untuk diperiksa saat meeting ya. Jadi dia meriksa, jadi dokumen pendaftaran yang tadi dikirim kan, semua dokumen pendaftaran yang tadi dikirim oleh kantor pendaftaran mahasiswa baru kan dikirim ke akademik committee, itu nggak langsung diperiksa. Kenapa? Karena proses pemeriksaannya itu pada suatu meeting yang dilaksanakan setiap 2 atau 3 minggu sekali. Nah, di akhir proses meeting ya, maka pemimpin dari komite ya, pimpinan komitenya ngasih tahu hasil ya, selection outcome-nya ke kantor pendaftaran mahasiswa baru, ke admission office. Ngasih tahu ya, chairnya ya, pimpinan rapatnya mungkin ya, pimpinan komitenya menotifikasi ke admission office, ke kantor pendaftaran mahasiswa baru hasil seleksinya. Nah, notifikasi ini berisi daftar yang jadi kandidat yang diterima dan yang ditolak. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ya, a few days later, beberapa hari setelah itu, admission office ya, kantor pendaftaran mahasiswa baru itu menotifikasi hasilnya ke masing-masing kandidat lewat email. Jadi kan tadi ada yang hasilnya diterima, ada yang ditolak, nah itu dikirim lewat email ya. Nah, additionally ya, tambahannya sekaligus successful kandidat juga dikirim a confirmation letter by post. Jadi hasil seleksi penerimaan mahasiswa barunya itu diinformasikan lewat email mau ditolak atau enggak, dan khusus yang diterima sekaligus juga dikirim confirmation letter, surat konfirmasi lewat pos. Jadi 2 ya, lewat email ada kasih tahu kamu diterima, dan juga dikasih lewat pos surat yang namanya confirmation letter. Nah, sekarang tugas Anda coba tentukan siapa saja aktornya, apa saja objeknya, ada decision point apa saja, ada aktivitas apa saja gitu ya. Ada aktivitas apa saja, lalu ada event apa saja ya, lalu
aktor mana yang bisa dianggap sebagai customer. Ya, apa itu customer? Tonton lagi video sebelumnya, ya. Ada di channel ini juga, judulnya proses bisnis. Lalu nilai apa yang diberikan kepada customer, ya. Ya. Kan seseorang aktor disebut customer jika apa? Terkait nilai kan, tonton lagi lah videonya gitu ya. Nah, nilai apa yang diberikan kepada customer oleh proses itu, dan apa outcome-nya? Outcome dari proses ini apa? Nah, ini semua sudah ada di video sebelumnya ya, silakan ditonton ya. Namanya, judulnya proses bisnis. Oke, nah ini latihan kita. Silakan Anda coba latihannya ya. Saya rasa sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.